Tidak hanya situasi ancaman dari eksternal ya Pak, tapi di dalam tubuh TNI sendiri, saya ingin kita mengingat kembali ada beberapa kasus pidana yang cukup menyita perhatian publik beberapa waktu terakhir ini. Misalnya ada kasus kekerasan, penculikan, pemerasan, penganiayaan yang berujung sampai tewas korbannya dilakukan oleh anggota Pas Pampres. Kemudian juga ada kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Kabasarnas. Nah, apakah ini masih terjadi karena ada transformasi TNI yang belum optimal, Pak? Ya, saya kira tidak. Kecuali kalau dari 450.000 prajurit itu 50.000-nya mungkin berbuat seperti itu, mungkin perlu transformasi. Tapi ini kan oknum. Oknum yang mungkin kalau dihitung persentase 0,0 berapa kan? Dari sekian ribu prajurit ini yang melakukan tadi kekerasan, korupsi dan sebagainya. Ya, karena TNI ini adalah lembaga yang sensitif, mungkin juga menjadi perhatian masyarakat, sehingga ketika itu yang melakukan TNI, nah menjadi viral yang seperti itu. Tapi kami memaklumi dan tentunya kami akan introspeksi diri untuk meningkatkan lagi, untuk melihat lagi, jangan sampai terjadi lagi, meningkatkan pembinaan ke dalam untuk itu. Tapi kalau dilihat mungkin persentasenya ya silahkan dihitung sendiri. TNI ya dibanding dengan yang lain. Tapi dari Pak, jumlah seluruh prajurit tersebut ya. Betul. Tapi dari kasus dugaan korupsi Kabasarnas itu akhirnya kan membuat publik mempertanyakan Pak soal revisi terbatas Undang-Undang TNI yang berencana menambah ada sekitar 8 kementerian lembaga yang bisa diisi oleh perwira TNI aktif. Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan justru akan mengevaluasi penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di kementerian lembaga. Sikap terakhir dari TNI dalam hal ini apa Pak? Tetap mendorong revisi Undang-Undang TNI atau mengikuti perintah Presiden? Ya tentunya kemarin itu kan belum sampai masuk kan ke revisi. Ini kan masih rapat rencana paparan kepada saya tentang revisi itu. Nah pertimbangannya kemarin bahwa sekarang ini sebenarnya TNI aktif kan sudah ada di lembaga itu. Dan itu bukan pengajuan saya, bukan pengajuan Panglima TNI. Atas permintaan dari kementerian lembaga tersebut karena mungkin dipandang bahwa TNI profesional di bidang itu. Ya, sehingga ya saya izinkan karena memang ada permintaan. Untuk ini, untuk bukan hubungan keluarga dan sebagainya. Karena memang mereka profesional di bidang itu. Ya, sehingga kita berikan kepada kementerian lembaga tersebut. Dan tentunya dengan adanya perintah Presiden untuk evaluasi, ya tentunya kami akan mengevaluasi untuk itu. Ya tentunya kami juga masih membutuhkan perwira-perwira terbaik di TNI ini, kami juga masih membutuhkan. Nantinya ya nanti kita evaluasi sesuai perintah Pak Presiden untuk penambahan TNI aktif di kementerian lembaga yang di luar dari undang-undang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.